Halo, perkenalkan nama saya Putu Adindrawan, NIM 1815051067. Di sini saya menjelaskan tentang internet teleponi. Yang pertama, internet teleponi, yaitu jenis teknologi komunikasi yang memungkinkan panggilan suara dan layanan telepon lainnya yang dikirim menggunakan internet sebagai media koneksi. Yang kedua, Voice over Internet Protocol, yaitu teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Keuntungan dari VoIP tersebut: yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Fungsi utama dari VoIP adalah biaya. Dengan 2 atau lebih lokasi yang terkoneksi dengan internet, maka biaya percakapan menjadi rendah. Yang kedua, pemanfaatan kembali infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna apabila perusahaan sudah mempunyai jaringan, memungkinkan jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP. Tidak dibutuhkan tambahan biaya untuk penambahan komunikasi suara. Yang ketiga, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dengan berkembangnya teknologi, penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi sangat kecil. Teknik pemanfaatan data membuat suara hanya membutuhkan sekitar 8 kbps bandwidth. Yang keempat, memungkinkan disatukan dengan jarak telepon lokal yang sudah ada. Yang kelima, berbagai bentuk jaringan VoIP bisa disatukan untuk membuat jaringan yang besar. Dan yang terakhir, variasi penggunaan peralatan yang ada, misalnya dari komputer disambung ke telepon biasa atau IP pun handset. Yang selanjutnya kita bahas adalah kerugian VoIP. Yang pertama, kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Hasil dari proses kompresi suara dengan bandwidth kecil, maka akan ada penurunan kualitas suara dibandingkan jaringan PSTN konvensional. Namun jika koneksi internet yang digunakan adalah internet pita lebar atau broadband seperti Telkom Speedy, maka kualitas suara akan jernih, bahkan lebih jernih dari sambungan Telkom dan tidak terputus-putus. Yang kedua, ada jeda dalam berkomunikasi. Maksudnya di sini yaitu adanya delay dalam komunikasi dengan menggunakan VoIP, kecuali jika menggunakan koneksi broadband. Yang ketiga, jika tidak terhubung ke internet, perlu janji untuk saling berkomunikasi. Yang keempat, jika memakai internet dan komputer di belakang NAT atau jaringan address translation, maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP tersebut berjalan. Yang kelima, peralatan lebih mahal. Peralatan VoIP yang digunakan untuk menghubungkan antara VoIP dengan PABX harganya relatif mahal. Yang keenam, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau macet. Jika pemakaian VoIP semakin banyak, maka ada potensi jaringan data yang menjadi penuh jika tidak diatur dengan baik. Dan yang terakhir, penyatuan jaringan tanpa koordinasi yang baik dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai SIP. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu SIP. SIP adalah singkatan dari Session Initiation Protocol, merupakan protokol persinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, modifikasi, dan mengakhiri suatu sesi. Di mana SIP ini juga memiliki tahapan-tahapan yang sudah dikembangkan, yang salah satunya yaitu dapat memanage dari panggilan yang berlangsung. Kemudian untuk mengetahui tahapan lebih lanjut, ada 5 tahapan dari SIP, yaitu yang pertama, user location, di mana SIP dapat memberikan lokasi dari user. Yang kedua yaitu user availability, di mana SIP dapat meningkatkan keinginan pihak untuk berkomunikasi. Yang ketiga, user capability, di mana SIP ini
menentukan media atau parameternya. Yang keempat, session setup, di mana SCP ini dapat membentuk hubungan dari yang memanggil dan juga yang dipanggil. Kemudian yang terakhir yaitu session management, di mana SCP ini sudah saya katakan tadi dapat memanage terjadinya panggilan, baik itu mentransfer, memutus ataupun menolak. Sekian dari saya penjelasan dari SCP. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Eko Mang Peber Maman, NIM 171505118. Di sini saya akan menjelaskan tentang example host di PES Protocol Stack. Pada gambar di samping, ini merupakan diagram skema yang menunjukkan tumpukan tipikal yang terkait dengan telepon internet atau internet teleponi. Dan selanjutnya, gambar di samping merupakan draft pesan permintaan dan respon yang digunakan oleh SIP bersama dengan penggunanya. Selanjutnya, setiap pesan permintaan dan respon terdiri dari header dan body. Pada header berisikan sekumpulan bidang yang jumlahnya mirip dengan yang digunakan dengan email. Selanjutnya, kepada alamat SIP peserta yang dipanggil dari ini artinya alamat SIP penelepon, subjeknya judul singkat panggilan, call ID, pengenal panggilan unik yang ditetapkan oleh penelpon, membutuhkan daftar kemampuan yang dapat didukung oleh perangkat host, jenis konten, jenis informasi dalam badan pesan, konten length, panjang isi tubuh. Setiap nama atau alamat SIP mirip dengan nama atau alamat email dengan tambahan memiliki walan SIP. Jenis panggilan atau sesi yang sedang disiapkan ditentukan oleh konten badan pesan yang mendeskripsikan aliran media individual yang akan digunakan dalam panggilan tersebut. Ini mendefinisikan menggunakan protokol SDP pendamping. Oleh karena itu, sebelum pesan SIP dapat dikirim melalui internet, pertama-tama perlu mendapatkan alamat IP dari host penerima yang dimaksud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Igede Krisna Kusmawijaya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggambaran komunikasi telepon dengan menggunakan SIP. Nah, kita lihat di sini ada 4 komponen ya. Yang pertama ada calling host, di mana host ini akan memanggil, istilahnya dia akan memanggil pihak dari call host. Berarti dan ini dibatasi oleh PSA dan PSB. Jadi PSA ini adalah proxy server, di mana berfungsi untuk meneruskan sebuah pesan, di mana ketika ini memanggil, maka dia akan meneruskan informasi berdasarkan SIP yang sudah tertera, di mana SIP ini sudah mengandung alamat di dalamnya, misalnya IP dari pemanggil kita berapa dan sebagainya. Kemudian akan diteruskan ke proxy server A untuk meneruskan pesan ke proxy server B. Setelah sampai ke proxy server B, di mana pesan ini akan menjadi pesan invite, di mana pesan invite ini akan disampaikan oleh proxy server B menuju ke cold host. Jadi istilahnya setelah terjadi komunikasi, maka antara calling host dan cold host akan berkomunikasi, entah berbagi informasi dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Eka Dinarnya Putra, NIM 17151098. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perutaan pesan SIP yang tidak langsung menggunakan server pengalihan. Nah, pertama, saat menerima pesan permintaan undang dari host pemanggil, PS strip A pertama kali membaca nama atau alamat SIP dari kolom to di header pesan dan melanjutkan untuk mendapatkan alamat IP dari server proxy untuk company.com. PS strip B menggunakan layanan nama domain DNS. Setelah menerima ini, SIP di PS strip A mengirimkan pesan permintaan invite ke PS strip B yang terakhir. Pertama, membaca nama atau alamat SIP dari kolom to di header pesan dan menentukan dari sini. Pertama, karena current S saat ini masuk di lokasi ini, dan kedua, alamat IP lokal dari host yang dipanggil kemungkinan menggunakan alamat IP untuk menerima permintaan undang ke host yang dipanggil. Dengan asumsi yang terakhir dapat menerima panggilan pesan tanggapan undang dikembalikan melalui jalur yang sama. Setelah menerima ini, SIP di host panggil mengembalikan pesan ACK, dan pada titik inilah kedua pengguna host dapat mulai bertukar informasi yang berkaitan dengan panggilan tersebut. Dalam contoh kedua, kami berasumsi bahwa yang disebut pengguna SIP current S saat ini berada di organization.org, bukan di company.com. Karena kali ini, setelah menerima permintaan invite dari PS strip A, PS strip B menentukan bahwa current S saat ini tidak masuk di lokasi, dan dikarenakan meneruskan pemerintah ke server panggilan untuk situs tersebut. RS strip B seperti yang kami tunjukkan sebelumnya, yang terakhir memiliki daftar alamat SIP alternatif untuk pengguna ini dan menentukan dari sini bahwa current S juga dapat ditentukan di organization.org. SIP di RS strip B mengembalikan informasi ini di bidang header kontak diundang pesan tanggapan. Setelah menerima ini, PS strip A melanjutkan seperti sebelumnya, tetapi kali ini dengan terlebih dahulu mendapatkan alamat IP dari server proxy SIP organization.org menggunakan DNS. Ringkasan urutan pesan yang terlibat seperti yang berada di slide. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Komandan Ari Kristiadi dengan NIM 1815051040. Di sini saya akan menjelaskan tentang SDP atau Session Description Protocol. Nah, SDP, pengertian SDP menurut Wikipedia ini yaitu format untuk menggambarkan sesi komunikasi multimedia untuk keperluan pengumuman dan undangan sesi. Penggunaan utamanya adalah mendukung aplikasi streaming seperti Voice over IP dan konferensi video. Nah, untuk perannya yaitu untuk menggambarkan aliran media berbeda yang akan terlibat dalam panggilan atau sesi, dan juga informasi tambahan yang berkaitan dengan panggilan tersebut. Nah, ini dijelaskan di setiap bagian atau badan pesan SIP. Nah, badan pesan SIP ini terdapat 3, yaitu aliran media, alamat aliran, atau waktu.
Nah, aliran media yaitu panggilan sesi multimedia mungkin melibatkan sejumlah aliran media yang berbeda termasuk ucapan, audio, video, dan data umum lainnya. Nah, kemudian untuk alamat alirannya, untuk setiap aliran media, alamat tujuan, dan nomor port UDP untuk mengirim dan atau menerima setiap aliran yang ditunjukkan. Nah, untuk waktu di sini yaitu waktu mulai dan berhenti. Ini digunakan dengan sesi siaran dan mengaktifkan pengguna untuk bergabung dengan sesi selama siaran dilakukan. Nah, selanjutnya deskripsi session. Deskripsi session ini digambarkan sebagai serangkaian field atau satu per baris. Bentuk masing-masing field adalah karakter sama dengan value. Ini, di mana karakter adalah sebuah karakter single case yang signifikan dan nilainya berupa teks terstruktur yang formatnya tergantung pada jenis atribut. Nah, value tersebut biasanya berupa UTF-8 encoding. Nah, penggunaan spasi tidak diperbolehkan baik sebelum maupun sesudah tanda sama dengan. Nilai opsional ditentukan dengan tanda sama dengan bintang dan setiap bidang harus muncul dalam urutan yang ditunjukkan pada slide berikut. Nah, di sini terdapat huruf-huruf yang melambangkan dari sebuah arti. P yaitu nomor versi protokol, saat ini hanya 0, kemudian O pembuat dan pengenal sesi, yaitu nama pengguna, ID, nomor versi, atau alamat jaringan. Kemudian S yaitu nama sesi, wajib dengan setidaknya satu karakter. I dengan judul sesi atau informasi singkat, kemudian U atau URL deskripsi, kemudian E tanpa alamat email atau lebih dengan nama kontak opsional, kemudian P 0 atau lebih nomor telepon, C informasi koneksi, kemudian B 0 atau lebih baris informasi bandwidth, kemudian Z penyesuaian zona waktu, kemudian K fungsi enskripsi, dan A 0 atau lebih baris atribut sesi. Nah, deskripsi waktu yaitu ada dua, yaitu T waktu sesi aktif dan R 0 atau lebih waktu pengulangannya. Nah, untuk deskripsi media yaitu bersifat opsional, M nama media dan alamat transportasi, I judul media atau bidang informasi, kemudian C informasi koneksi atau opsional jika disertakan pada tingkat sesi, kemudian B 0 atau lebih baris informasi bandwidth, kemudian K kunci enskripsi, kemudian selanjutnya A 0 atau lebih baris atribut media menimpa baris atribut sesi. Selanjutnya, nah di sini ada contoh dari description session dari RSC 4566. Nah, deskripsi sesi ini diusulkan kepada klien penerima dengan username JDU. Nah, ini JDU yang meminta session dari hostnya yang terletak di alamat IP 410.47.16.5 untuk menjalankan sesi bernama SDP Seminar yang dideskripsikan oleh server SDP dengan judul atau titel lengkapnya yaitu Seminar melalui Session Description Protocol. Nah, session ini juga berisi deskripsi dan dua learn interaktif hanya menerima media yaitu audio dan video yang merupakan bagian dari session yang diusulkan ini. Nah, konten media yang tersedia pada media server host yang tersedia ditunjukkan pada level parameter session yang memiliki kontak bernama JDU yang dapat dijangkau berdasarkan alamat emailnya, yaitu di sini alamat emailnya jedu@example.com. Nah, ini yang memancarkan dan mengirimkan kedua media stream menggunakan protokol RTP di atas UDP dalam basic RTP Audio Video Profile atau FVP dari alamat IP 4 multicase 224.2.17.12 dengan IP multicase time to live hingga 127 hops. Nah, dan menggunakan UDP port 49170 untuk media data stream audio di-encode menggunakan RTP atau EFVP audio format 0 dengan port UDP 4917 untuk kontrol channel. Nah, kemudian di sini atribut
SDP menggunakan atribut untuk memperpanjang protokol inti. Atribut dapat muncul dalam session atau media section. Atribut baru terkadang ditambahkan ke standar yang ada melalui registrasi dengan IANA atau Internet Assigned Number Authority. Terdapat dua bentuk atribut, yaitu property form sama dengan flag yang membawa properti boolean sederhana dari media atau session. Kemudian value form A sama dengan atribut ini ya, yaitu value menyediakan parameter yang sudah bernama. Dua atribut ini didefinisikan secara khusus, yaitu charset atau encoding dan SDP line yaitu kode. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adonyo Muhammad Sukamnati, NIM 181505048, kelas PTI 5A, semester 5. Di sini saya menjelaskan di bagian GLP dan di bagian H.323. GLP dalam praktiknya, PSTN atau ISDN dan internet adalah jaringan global atau jaringan internet. Oleh karena itu, ketika penggunaannya dilampirkan ke PSTN atau ISDN, karena potensi bandwidth yang lebih tinggi yang terkait dengan internet, lebih disukai untuk memanfaatkan internet sebanyak mungkin. Untuk melakukannya, pertama-tama diperlukan gateway yang terkait setiap jaringan PSTN atau ISDN, dan kedua saat panggilan dibuat untuk menggunakan gateway yang paling dekat dengan penggunaan yang dipanggil atau yang memanggil. Internet terdiri dari sekumpulan jaringan atau internet yang saling berhubungan. Biasanya setiap jaringan regional atau nasional internet memiliki sejumlah gateway yang terkait dengannya. Selain itu, masing-masing jaringan ini memiliki satu atau lebih server lokasi atau biasa disebut dengan LS. Arsitektur umum ditunjukkan pada gambar 8.21. Setiap gateway mengetahui kode regional atau nasional dari segmen PSTN atau ISDN yang dilampirkan. Biasanya ini dimasukkan oleh manajemen jaringan. Selain itu, di sisi internet, setiap gateway memiliki IP dan juga mengetahui alamat IP dan dari LS yang terpasang ke jaringan regional atau nasional. Setiap gateway kemudian menggunakan alamat IP dari setiap LS untuk memberitahu mereka tentang kode regional atau nasional dari segmen PSTN atau ISDN yang dilampirkan. Dengan cara ini, setiap LS mempelajari kode regional atau nasional dari segmen PSTN atau ISDN tempat semua gateway dipasang, dan dari sini alamat IP gateway yang harusnya digunakan untuk setiap kode ini bisa diselesaikan. Setiap LS kemudian bertukar emosi ini dengan masing-masing LS lainnya menggunakan protokol lokasi gateway atau GLP. Dengan cara ini, setiap LS membangun database dari alamat IP LS yang harus digunakan untuk menjangkau semua gateway di jaringan regional atau nasional lainnya, dan juga kode PSTN atau ISDN yang terkait pada masing-masing gateway ini. Jadi protokol lokal gateway yang menjalankan fungsi ini sangat mirip dengan protokol routing antar domain BGP, protokol gateway perbatasan yang telah kita jelaskan sebelumnya di bagian 6.6.5. Memang GLP didasarkan pada BGP. H.323. Pada H.323 terdiri dari audio and audio video coding, call setup, dan interworking. Pertama, saya jelaskan di bagian audio dan video coding. Seperti ditunjukkan pada gambar 8.22, standar terdiri dari komponen untuk paketisasi dan sinkronisasi aliran audio dan video, prosedur kontrol administrasi untuk sistem akhir untuk bergabung dengan komprehensi, kontrol komprehensi multipoint, dan interworking dengan terminal yang terhubung ke berbagai jenis jaringan circuit switch. Standar ini tidak bergantung pada transport yang mendasari dari berbagai protokol antarmuka jaringan dan karenanya dapat digunakan dengan semua jenis LAN. Akan tetapi diasumsikan bahwa lapisan jaringan dalam IP dan lapisan transport menyediakan layanan yang tidak dapat diandalkan UDP dan layanan yang dapat diandalkan TCP. Dalam praktiknya merupakan kasus untuk sebagian besar LAN. Untuk menyederhanakan interworking dengan terminal atau komputer yang terpasang ke berbagai jenis jaringan mode sirkuit, standar H.23 memungkinkan berbagai opsi pengkodean digunakan untuk streaming audio dan video. Namun sebelum panggilan dimulai, standar pengkodean yang disepakati harus dinegosiasikan untuk menghindari keharusan transcoding aliran audio dan video. Aliran keluaran dari kode audio dan video diformat menjadi paket untuk ditransfer melalui jaringan
menggunakan protokol transportasi waktu atau transportasi waktu nyata atau RTP. Ini digunakan untuk transfer real time, dan di bagian depan setiap paket RTP adalah spesifikasi format yang menentukan bagaimana isi pilot paket infrastruktur. Ada format setara untuk aliran informasi yang dihasilkan oleh semua kode audio dan video yang berbeda. Selain itu, sebagai bagian dari protokol kontrol transportasi waktu nyata atau RTCP, sistem akhir pengirim mengirimkan informasi untuk memungkinkan sistem ujung penerima menyinkronkan aliran audio dan video. Informasi lain yang ditransfer sebagai bagian RTCP termasuk kecepatan paket yang ditransmisikan, penundaan transmisi paket, pengirim ke penerima, persentase paket yang hilang atau rusak, dan gangguan antar kedatangan penerima ke pengirim. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengoptimalkan jumlah dan ukuran buffer penerima dan untuk menentukan apakah transmisi ulang paket yang hilang dapat dilakukan. Misalnya jika penundaan transmisi di bawah ambang batas yang ditentukan, misalnya jika semua sistem akhirnya terpasang ke LAN yang sama, mungkin layak untuk meminta transmisi ulang paket yang rusak. Sebaliknya, jika penundaan lebih besar dari ambang batas, maka transmisi ulang tidak dimungkinkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian call setup. Seperti yang kami tunjukkan pada gambar ini, pengaturan panggilan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, sistem akhir yang memulai panggilan memperoleh izin dari gatekeeper untuk menyiapkan panggilan dengan mengirimkan pesan permintaan akses ke gatekeeper, dan gatekeeper merespon dengan konfirmasi akses atau penolakan akses pesan dengan asumsi izin diterima untuk panggilan dua pihak terminal yang memulai kemudian mengirimkan pesan permintaan pengaturan langsung ke sistem akhir yang dipanggil. Yang terakhir, pertama kali mengakui penerimaan permintaan pengaturan dengan mengembalikan pesan yang melanjutkan panggilan langsung ke sistem akhir yang memulai, dan kemudian lanjutkan untuk mendapatkan izin dari penjagaan gerbang untuk mengambil bagian panggilan melalui pertukaran ARQ dan ACF pesan. Dengan asumsi izin diberikan, sistem akhir yang dipanggil mengirimkan pesan peringatan langsung ke sistem akhir yang memulai, yang setara dengan nada dering yang terdengar saat mengatur panggilan telepon melalui PSTN. Akhirnya, jika penggunaan menerima panggilan tersebut, maka sistem akhir yang dipanggil mengembalikan pesan koneksi langsung ke sistem akhir yang memulai. Yang terakhir yaitu interworking. Selain pengoperasian sistem akhir, setelah H.323 juga menentukan bagaimana interworking dengan sistem akhir yang terpasang ke jaringan sirkuit mode dapat dicapai. Ini melalui perangkat yang dikenal sebagai gateway H.323 dan skema umum ditunjukkan pada gambar 8.25. Peran gateway adalah menyediakan terjemahan antara berbagai prosedur yang terkait dengan setiap jenis jaringan. Oleh karena itu, terjemahan diperlukan untuk prosedur dan pesan yang terkait dengan penyiapan dan pembersihan panggilan, kontrol sistem, dan dua teknik multiplexing yang berbeda. Selain itu, jika dua atau lebih sistem akhir yang berkomunikasi menggunakan standar kode audio dan video yang berbeda, maka transcoding antara dua teknik pengkodean yang berbeda harus dilakukan untuk menyeimbangkan jumlah transcoding yang diperlukan di gateway. Standar kode audio dan video yang sama digunakan untuk juga memungkinkan. Oleh karena itu, untuk mempermudah interworking, standar kode audio dan video yang dipilih menjadi wajib, yang berarti bahwa sistem akhir harus selalu dapat beroperasi dengan kode ini. Jika standar umum tidak didukung atau ditentukan selama prosedur pertukaran kemampuan gateway, harus dilakukan prosedur transcoding yang sesuai. Namun, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.25, gateway dapat memiliki banyak antarmuka dan dalam praktiknya dapat mendukung banyak panggilan secara bersamaan. Karena jika transcoding diperlukan, ini membatasi jumlah panggilan simultan. Juga seperti halnya gatekeeper, dalam beberapa kasus, gatekeeper meminimalkan jumlah lalu lintas di LAN itu sendiri. Fungsi kedua yang terkait dengan gateway terkait dengan terjemahan alamat. Hal ini diperlukan ketika interworking antara sistem akhir yang terpasang ke jaringan yang berbeda karena masing-masing menggunakan skema pengalamatan yang berbeda. Misalnya, dalam kasus LAN yang menggunakan set protokol TCP atau IP, alamat sistem akhir adalah alamat IP, sedangkan dengan PSTN atau ISDN, alamatnya adalah nomor telepon konvensional yang semuanya memiliki format berbeda.
Selain itu, dalam kasus LAN, sistem akhir dalam praktik komputer sering disebut dengan nama simbolis daripada dengan alamat IP-nya. Jadi, untuk menyederhanakan interworking, semua sistem akhir pada LAN diberi alias nomor PSTN dan atau ISTN yang dapat digunakan oleh pemanggil dari luar yang terhubung ke PSTN atau ISTN. Demikian pula, semua sistem akhir yang berada di luar LAN dapat diberi alamat IP alias atau nama simbolis. Gatekeeper kemudian melakukan terjemahan yang diperlukan antara berbagai jenis alamat selama prosedur penyiapan panggilan.